Lampung adalah pintu gerbang Sumatera. Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi dikenal dengan julukan kota tapis berseri. Pondok pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung berada di jantung kota Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Sultan Agung, Gang Raden Saleh Raya nomor 23, Kedaton Bandar Lampung. Pondok pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung berada di lokasi yang strategis. Dibutuhkan 10 menit jarak tempuh dari pusat kota dengan kendaraan umum menuju ke pondok pesantren ini. Dari Terminal Induk Raja Basah berjarak 4 km. Sementara melalui akses jalur penerbangan Bandara Raden Intan II dapat ditempuh dengan waktu 30 menit dan 2 jam dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni melalui jalur lintas Sumatera. Pondok pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung berdiri di atas lahan seluas 5.852 meter persegi, dikelilingi fasilitas umum berupa sarana kesehatan, pusat kegiatan olahraga PKOR W Halim, pusat perbelanjaan Mall Bumi Kedaton, dan berdekatan dengan Jalan Lintas Sumatera serta jalur pusat pendidikan Lampung Jalan Teguh Umar. Hal ini sangat menguntungkan bagi keberadaan pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pondok pesantren Al-Hikmah yang mulai tanggal 1 Muharram 1418 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Mei 1997, alhamdulillah telah menerima santri yang mukim. Yang sebelumnya memang Al-Hikmah dalam merupakan pendidikan formal, pendidikan dari TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah, tapi dari tahun tersebut sudah mulai menerima santri yang mukim. Dari tahun ke tahun kita selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, tetapi kita tidak lepas dari pendidikan tujuan pesantren, yaitu dalam rangka tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin ini artinya kurikulum yang kita gunakan di pesantren Al-Hikmah ini adalah kurikulum menggunakan kitab-kitab yang salafi, kitab-kitab yang dari para ulama-ulama salafus sholihin, yang sama dengan beberapa pesantren salafiyah yang ada di Pulau Jawa, terutama karena Al-Hikmah ini mayoritas adalah alumni-alumni dari pesantren Lirboyo, maka kitab-kitab yang digunakan pun hampir sama dengan yang ada di induknya, yaitu pesantren Lirboyo. Kedepan kita ingin sekali mengembangkan pesantren Al-Hikmah ini dari jumlah murid yang ada pada saat ini, dari TK sampai Madrasah Aliyah sekitar 1.200. Ini paling tidak untuk tingkat Sanawiyah dan Aliyah itu kita akan punya cita-cita ke depan untuk mukim semua. Sehingga kalau mukim semua, kita memerlukan tambahan kamar paling tidak 2 kali lipat dengan kamar yang sudah ada. Ini merupakan tugas yang cukup berat bagi kami karena lokasi Al-Hikmah ini ada di tengah-tengah penduduk yang lahannya ini sangat terbatas sekali. Tetapi dengan izin Allah, saya kira kita tidak mengatakan ini yang mustahil, tapi ini bisa terwujud karena apapun kata Allah, idza arada syai'an ayyakul kun fayakun, pasti akan terwujud ini. Dan Al-Hikmah pada umur yang menjelang 20 tahun ini, alhamdulillah sudah banyak alumni-alumni yang berkiprah di masyarakat. Ada yang sudah menjadi dosen, ada menjadi pegawai negeri di beberapa instansi, kemudian juga guru. Ini sudah cukup, alhamdulillah cukup membanggakan. Dan juga ada beberapa santri kita yang masih menempuh pendidikan ke luar negeri, seperti di Yordan, di Syria, kemudian di Mesir, ada juga di Lebanon. Ini juga menjadi harapan kita supaya ke depan juga bisa lebih menjunjung tinggi keberadaan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pada saat saya menunaikan ibadah haji tahun 2016, saya bertemu dengan alumni Al-Hikmah 2 orang
yang memang sedang melanjutkan pendidikan di sana, itu juga menjadi tenaga-tenaga musiman yang bisa membantu jamaah haji yang ada di kota suci Mekah dan kota Madinah. Harapan-harapan kami tentunya doa restu dari para kaum muslimin dari seluruh penjuru, terutama keberadaan Al-Hikmah ini betul-betul untuk dalam rangka izul Islam wal muslimin. Kini ini yang kami sampaikan, dukungan dari masyarakat, doa dari masyarakat yang kami harapkan, karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang tertua dan pendidikan menjadikan benteng dari moral. Tanpa adanya pesantren, saya yakin pendidikan moral, pendidikan akhlak ini sangat berkurang sekali. Karena di pesantren dididik 24 jam, bukan sekedar ilmunya, tetapi pengawasan dan pengamalannya. Cukup sekian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Kiai Haji Muhammad Sobari kelahiran Pandeglang, sosok ulama alumni Pondok Salafiyah Pandeglang, Banten, Jawa Barat, yang terpanggil jiwanya untuk mengembangkan ilmu agama di Tanah Lado, Lampung. Berawal menempati musola tua di Desa Waihalim yang didirikan sejak tahun 1930, pengabdian dalam mengembangkan ilmu agama dimulai. Melalui tausiah-tausiah, pelatihan rebana, marhaban, berjanji di kalangan orang tua, kaum muda, serta pengajian-pengajian ibu rumah tangga, sedikit demi sedikit ilmu yang diperolehnya disampaikan. Seiring waktu, kegiatan siar agama pun semakin luas. Setelah melalui proses perjuangan dan kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, maka fungsi musola pun berkembang menjadi masjid yang diberi nama Masjid Nurul Yakin hingga saat ini. Pada tahun 1976, kegiatan mengajar Kiai Haji Muhammad Sobari terus berkembang hingga ke Kelurahan Kedaton, Kaliawi, Kelapa Tiga, Tanjung Karang, dengan didampingi Ustadz Haji Eli Suhaili. Hal ini semakin menguatkan keinginannya untuk mengembangkan pendidikan ilmu secara formal dalam wadah madrasah. Niat tersebut mendapat dorongan dari kalangan jamaah pengajian yang dibimbingnya. Melalui Masjid Nurul Yakin inilah keinginannya mendirikan lembaga pendidikan formal itu dimulai pada tahun 1977 dengan mengumpulkan anak usia sekolah dan menggabungkan siswa-siswi Madrasah Matlaul Anwar Pasar Pagi Waihalim pimpinan Bapak Sarkat hingga tahun 1978. Berselang setahun waktu berlalu, ternyata jumlah murid yang mendaftar semakin meningkat, sehingga serambi masjid yang semula sebagai tempat sarana belajar tidak lagi mampu menampung kegiatan proses belajar mengajar. Atas musyawarah bersama Dewan Guru, maka diajukanlah permohonan bantuan kepada Gubernur Lampung dalam rangka menunjang proses pendidikan. Alhasil pada saat itu mendapatkan bantuan dana sebesar Rp250.000. Pada tanggal 2 Februari 1980, Kiai Haji Muhammad Sobari didampingi Ustadz Muhammad Ali Mukti mencari lahan guna membangun madrasah, sehingga didapatlah tanah wakaf dari salah satu tokoh masyarakat setempat, Bapak Ahmad, seluas 400 meter persegi. Berkat kegigihan dan kesabarannya, maka pada tanggal 6 Februari 1980, peletakan batu pertama pembangunan madrasah pun dilakukan. Dan terbangunlah 3 lokal pertama madrasah. Hal ini tidak terlepas berkat bantuan Bapak Ali Hanifiah
selaku Direktur Utama Maruman Siger dan Bapak Zulkifli Agus, sehingga bangunan berdiri utuh bahkan dapat diperluas menjadi 800 meter persegi. Pembangunan madrasah pun terus dilakukan. Di tahun-tahun berikutnya dibuka Raudatul Atfal dan Madrasah Sanawiyah, bahkan mampu membuka cabang Madrasah Al-Hikmah 2 di wilayah Karanganyar, Lampung Selatan, dan Desa Tanjung Senang. Karena kondisi tamatan Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah pada saat itu hampir 60%-nya kurang mampu, maka pada tahun 1980-1988 dibukalah Madrasah Aliyah guna menampung lulusan Madrasah Sanawiyah untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai legalitas madrasah, maka Kiai Haji Muhammad Sobari pada saat itu bersama Ustadz Syarif Nur, Ustadz Muhammad Ali Mukti, Ustadz Sujud Suhada, dan Ustadz Dr. Andes Syamsul Ma'arif sepakat membentuk satu wadah yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan dan Perguruan Islam Al-Hikmah dengan akte notaris Jimmy Simanung Khalid SH nomor 31 tanggal 9 Januari 1988. Seiring berjalannya waktu, menilai dan dilatar belakangi banyaknya murid yang mengikuti pendidikan di madrasah tersebut berasal dari Bandar Lampung dan luar Bandar Lampung, maka Kiai Haji Muhammad Sobari berkeinginan menampung murid-muridnya tersebut dalam satu wadah pendidikan di samping madrasah, yakni pondok pesantren. Niat tersebut mendapat sambutan positif dari Ustadz Dr. Andes Syamsul Ma'arif, para pengajar Madrasah Al-Hikmah dan pengurus yayasan lainnya. Maka pada hari Rabu 1 November 1989 keluarlah Piagam Diniyah Pondok Pesantren dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung nomor 04/PP/KD/1989. Dengan keluarnya piagam tersebut, maka keinginan pengajian yang sebelumnya sudah dilaksanakan semakin ditingkatkan walau belum memiliki asrama. Sehingga pada tahun 1990, pengurus yayasan mengajukan permohonan bantuan kepada Presiden Republik Indonesia dan permohonan tersebut dikabulkan dalam bentuk kucuran dana senilai 15 juta rupiah guna membangun 4 kamar ukuran besar dan 4 kamar ukuran sedang. Namun karena keterbatasan dana, pembangunan asrama tersebut kurang sempurna dan belum dapat ditempati. Memasuki tahun 1996, Kiai Haji Muhammad Sobari dalam mengembangkan pondok pesantren Al-Hikmah dibantu oleh menantunya Kiai Haji Dr. Andes Basyarudin Maisir. Hal ini dimulai dengan pengadaan peningkatan baik fisik maupun non-fisik pondok pesantren. Dengan sekuat tenaga, pengurus pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Maka pada tanggal 1 Muharram 1418 Hijriah, tepatnya 8 Mei 1997 Masehi, dideklarasikan sebagai Hari Kebangkitan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Kebangkitan tersebut diantaranya dengan membebaskan tanah asrama menjadi milik Yayasan Al-Hikmah yang sebelumnya hanya hak pakai dan didirikan madrasah diniyah untuk remaja, taman kanak-kanak Al-Quran untuk tingkat SD dan menengah, taman pendidikan Al-Quran di bawah umur, serta memasukkan materi salafiyah pondok pesantren ke pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak hingga madrasah aliyah. Memasuki tahun berikutnya, pembangunan dan pengembangan terus ditingkatkan. Hal ini terbukti dengan dilengkapinya berbagai sarana penunjang pendidikan, di antaranya pengadaan mebler, peralatan komputer, pemasangan dan penambahan daya listrik yang cukup besar, sumur dan MCK, pengadaan mesin jahit dan obras sebagai sarana pengembangan skill santri, serta dilakukan rehab total lokal belajar Gedung A, hasil bantuan dari Dr. Andes Haji Soeharto, Wali Kota Bandar Lampung saat itu. Dan yang paling penting adalah dibangunnya Aula Sebaguna sebagai pusat kegiatan pengajian.
Hal ini tidak terlepas dari bantuan Insinyur Haji Harisy Hashim MA, Dr. Andes Haji Husni Anwar, Insinyur Musyawir Subing MM, dan Dr. Andes Haji Andri Heri MM, dan berbagai pihak lainnya. Pendekatan ke instansi-instansi terkait juga dilakukan, di antaranya pendekatan kepada Departemen Agama Pusat, Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial, dan para alim ulama seprovinsi Lampung. Sementara di dalam kepengurusan pondok pesantren sendiri dilakukan pembenahan kepengurusan dengan menerapkan sistem struktur organisasi yang baik dan terarah. Di tahun 2007 kembali dilakukan pembangunan sarana fisik pondok pesantren, mulai dari perluasan lahan gedung B, pengadaan gedung laboratorium komputer 2 lantai tahun 2001, sekaligus dilakukan kerjasama dengan BBIC dalam kemampuan penggunaan komputer bagi siswa dan guru, hingga pembelian lahan baru, rehab, serta penambahan gedung B dan asrama inap bagi santri pondok pesantren Al-Hikmah, dan pengadaan peralatan laboratorium bahasa bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Menjelang pertengahan tahun 2012, Insinyur Haji Barlianti Hang yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung secara pribadi menghibahkan sebidang tanah yang bertepatan berdekatan dengan lokasi pondok pesantren seluas kurang lebih 700 meter persegi, dengan harapan pondok pesantren semakin berkembang dan syiar agama pun semakin mantap. Visi dan misi. Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung sebagai benteng moral umat Islam terus berkembang dan maju dalam syiar agama Islam. Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung memiliki visi kuat dalam akidah, beramal dengan ilmu, dan unggul dalam prestasi. Menuju visi tersebut dan menciptakan alumni yang berpengetahuan ilmu agama Islam yang luas dan mumpuni, maka Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung siap dan melaksanakan 5 poin misi Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Di antaranya, pertama, mempersiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kedua, membina peserta didik yang taat beribadah dan berakhlakul karimah. Ketiga, mewujudkan peserta didik yang alim dan amil. Keempat, membina peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Kelima, mempersiapkan peserta didik yang cerdas, kreatif, kompetitif, dan mandiri. 10 poin tujuan pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung. Mendidik peserta didik untuk menjadi insan muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membina peserta didik yang bertafakuh fiddin, mendalami dan mengamalkan ilmunya sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendidik peserta didik agar memiliki akhlakul karimah, selaku kader ulama dan mubalik yang berjiwa ikhlas serta tangguh dalam menegakkan kebenaran, mengembangkan dan mengarahkan bakat dan minat peserta didik, menumbuhkan minat dan bakat peserta didik yang belum tergali, mendidik peserta didik untuk menjadi insan yang terampil dan mempunyai keterampilan, mendidik peserta didik agar memiliki kecerdasan sehingga mampu untuk berkompetisi secara sehat, mendidik peserta didik agar memiliki jiwa kreatif dan tanggap terhadap persoalan dan tugas, mendidik peserta didik agar mampu hidup mandiri. Dalam proses pendidikan, pengurus dan peserta didik selalu berpegang teguh pada nasihat Kiai Haji Muhammad Sobari selaku pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Hikmah, di mana semua santri diwajibkan berpartisipasi dalam proses pendidikan, yakni memilih antara belajar atau mengajar.
Maksudnya di sini adalah bagi santri yang belum tahu harus giat dan belajar, dan bagi santri yang sudah tahu harus mengajar pada santri yang belum tahu. Hal ini berlaku dalam batas-batas tertentu. Di tengah-tengah masyarakat, Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung dikenal dengan ciri khasnya dalam penguasaan ilmu fikih, di mana keilmuan fikih tersebut ditekankan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring semakin berkembang dan meningkatnya peserta didik dan dalam rangka mengikuti perubahan peraturan perundangan yayasan dan kelembagaan penyelenggaraan pendidikan, maka pada tahun 2015 Yayasan Pendidikan dan Perguruan Islam Al-Hikmah berubah nama menjadi Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung dengan akta notaris nomor 32 tertanggal 6 April 2015 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-5181-AH-10.04 tahun 2015 tertanggal 9 April 2015. Kurikulum pendidikan. Lembaga pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Hikmah meliputi Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah menggunakan kurikulum yang merujuk pada kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia dan dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan masyarakat untuk Madrasah Aliyah sejak tahun 1999 tahun 2000 dilakukan penggabungan antara kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia dan kurikulum Pondok Pesantren sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa bagi siswa-siswi yang belajar di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung diutamakan tinggal di asrama Pondok Pesantren. Sementara untuk materi pembelajaran di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Hikmah sendiri terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama, tingkat awaliyah yang meliputi materi pembelajaran ilmu fikih, tajwid, shorof, nahu, pegon, lughoh, tarikh, hadis, akhlak, dan tauhid. Sedang tingkat utso mempelajari ilmu fikih, hadis, faraid, nahu, shorof, tauhid, muthalah hadis, usul fikih, ilmu tafsir, mantik, qawaidul alfiq dan balaghah, serta kajian kitab non-madrasah diniyah seperti kitab Ihya Ulumuddin, Tausyih, Tafsir Jalalain, Nasoihu al-Diniyah, Adabu al-Alim wa al-Muta'alim, Akhlaqul al-Banin wa al-Banat, dan Umuru al-Nuzaini. Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi keempat dalam mengembangkan potensi diri peserta didik, maka Pondok Pesantren melakukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya tahfizul Quran, muhadoroh atau pelatihan pidato, hadroh dan qasidah, berjanji marhaban dan tahlil, kaligrafi, pengembangan bahasa Arab dan Inggris, bahsul kutub, sorogan kitab kuning, seni baca Quran, leadership, mading dan jurnalistik, serta kur dan berbagai kegiatan olahraga, pramuka dan paskibra. Bagi peserta didik yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dari pihak yayasan, serta bagi peserta didik Madrasah Aliyah yang berprestasi di 10 besar berkesempatan untuk mengikuti tes program beasiswa menuju perguruan tinggi favorit. Akreditasi Madrasah Al-Hikmah. Dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik, Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung mengupayakan peningkatan nilai akreditasi di lembaga pendidikan formal. Setelah memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, maka sampai dengan tahun 2016 tercapailah nilai akreditasi B dan B+, dengan rincian Raudatul Atfal terakreditasi B, Madrasah Ibtidaiyah terakreditasi B, Madrasah Sanawiyah terakreditasi B+, dan Madrasah Aliyah terakreditasi B+. Hal ini memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat untuk bergabung ke Madrasah Pondok Pesantren Al-Hikmah. Sehingganya sampai saat ini, pendaftar ke Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton melebihi kapasitas kemampuan daya tampung pondok. Dari 270 pendaftar,
pondok pesantren hanya menerima sebanyak 200 peserta didik. Hal ini juga berlaku di lembaga pendidikan lainnya seperti Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dengan demikian, pondok pesantren melakukan seleksi ketat terhadap pendaftar dan memberlakukan beberapa syarat khusus untuk masuk ke pondok pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung. Sampai dengan tahun 2016, total peserta didik yang bergabung di Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung mencapai 1.053 orang, dengan rincian separuhnya belajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung dan sebagian lagi belajar di lembaga pendidikan formal lainnya di bawah naungan Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, dengan melibatkan para pendidik yang terlibat di dalamnya sebanyak 69 guru. Sarana prasarana pondok pesantren. Mendukung visi dan misinya, Pondok Pesantren Al-Hikmah yang berdiri di atas lahan seluas 5.852 meter persegi dilengkapi dengan fasilitas sarana administrasi pendidikan dan penelitian. Demi terciptanya proses pembelajaran yang maksimal, Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung didukung oleh fasilitas fisik gedung dan ruangan di atas lahan seluas 4.170 meter persegi yang terdiri atas ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, ruang kerja guru, ruang administrasi, 9 kamar inap santri putra, 17 kamar inap santri putri, 15 kamar mandi putri, 15 kamar mandi putra, 50 tempat berwudu, 1 aula utama, 1 aula putri, koperasi, lapangan sepak bola, basket, futsal, tenis meja, bola voli, pos kesehatan pesantren atau pos kestren, dan sarana pendukung lainnya.